Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sukacita besar ketika kita bersama hadir di tempat ini dalam suasana yang indah, di mana hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Dan saat ini mari kita bersehati, kita datang pada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, mempersembahkan segenap hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Sebab Dia memperdulikan setiap kita umatnya. Amin, amin. Yes, haleluya. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, dan ku terima anugerahnya. Yes, amin, amin, amin. Haleluya. Glory, glory. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, sujud di altar.
setiap kami umat-Mu ini sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segenap hidup kami untuk menikmati anugerah-Mu. Yes, amin. Yes, haleluya. Amin, amin, amin. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, di altar-Mu Tuhan, segala ajaib terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu yang ajaib terjadi. Setiap umat Tuhan yang merasakan mujizat Tuhan, bangkit berdiri, angkat tangan, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Bernyanyi bermazmur bagi Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan, bernyanyi tinggikan Dia. Haleluya. 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 Glory bagi Yesus, ya Rama ya se. Haleluya. 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 Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Engkau izinkan persoalan-persoalan terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau punya tujuan mulia, agar kami semakin dewasa dan semakin melekat kepadamu Tuhan. Dan setiap kami semakin memiliki penyerahan diri yang kuat di hadapan-Mu. Sebab hanya di dalam Engkau kami beroleh kekuatan baru dan kemenangan. Biarlah iman kami terus berakar kuat di dalam-Mu Yesus, dan kami semakin diteguhkan dari waktu ke waktu. Dan hubungan pribadi kami dengan Engkau semakin indah. Katakan sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
Percaya segala sesuatu terjadi dalam hidup kami karena Engkau izinkan Tuhan. Maka mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau bernyanyi bersorak bagi Engkau untuk segala kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin bersama. Haleluya, sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara percaya bahwa segala yang ajaib dijadikan Tuhan untuk kita bersama? Amin, katakan, Yesus Engkau punya kuasa. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. Amin, kuasanya sungguh dahsyat dan hebat. Hebatlah kuasanya bagi kita. Haleluya. Katakan, Kau yang hidup di dalamku. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Yes. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu, Yesus. Amin. Raja segala raja, perbuatan yang ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus sudah menjadi pemenang dan menjadikan kita umat lebih dari pemenang.
Surga bumi bersorak dan kita pun bersorak bagi Dia. Sebab nyata kasih-Nya untuk kita, kemenangannya nyata bagi kita. Haleluya. Dan setiap kita pun memiliki hidup yang indah di dalam Dia. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, Engkau tetap setia, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, haleluya. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes, haleluya. Hanya Kau termegah, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh kasih Tuhan nyata bagi setiap kita. Kasih karunia-Nya terus berlaku untuk kita. Kesetiaan-Nya tidak tertandingi oleh apapun. Dan mari kita yang beriman di dalam Yesus nyatakan dengan segenap hatimu, sungguh nyata. Nyata kasih-Mu Di sepanjang hidup, Amin, amin. dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu Haleluya. di sepanjang hidupku, Oh, segenap hatiku segenap hati bagi-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan
Kami percaya akan kebesaran-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mulia dan besar. Maka setiap kami saat ini berserah di hadapan-Mu dan mengaku di hadapan-Mu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat Engkau, tapi kami percaya mujizat-Mu terjadi, eksistensi-Mu nyata, keberadaan-Mu ada dalam setiap langkah hidup kami. Dan Engkau menjadi kekuatan dalam setiap langkah-langkah kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, Yes. bukan karena melihat, namun karena Haleluya. firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari menyembah Tuhan. Engkau yang percaya tidak karena melihat, tapi karena engkau percaya kuasa firman bekerja dalam hidupmu hari ini. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Muliakan Dia dengan mulutmu. Katakan terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada hari ini. Irapayarelayase. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau Irapayarelayase. Yesus, Yesus, Engkau Bangun rohmu lewat pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan rohmu kering. Bangun persekutuanmu yang intim dengan Tuhan. Sembah Dia dari hatimu. Sembah Dia dengan pujian mulutmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hadirat-Mu yang terus menuntun dan ada dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, jangan pernah Tuhan Kau lepaskan Tuhan pribadi-Mu dalam hidup setiap kami. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kiranya terus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat membutuhkan Engkau dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Bukan karena hebat dan kekuatan kami kalau kami boleh ada hari ini, tetapi karena anugerah Tuhan. Amen. Karena kasih setia Tuhan, Amen. kami boleh berdiri dengan tegak. Yes. Kami boleh sehat, kami boleh Haleluya. menjalani hari-hari di masa sulit ini. Tetapi kami percaya berkat anugerah-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, dan juga karya-Mu yang luar biasa Engkau kerjakan bagi umat-Mu yang Amin. sungguh mengasihi Engkau. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami percaya cawan
di sorga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, biar Engkau berbicara secara khusus buat setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup bekerja, menolong, melepaskan, dan juga memberkati, memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu terus Engkau nyatakan buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, tanpa pengurapan-Mu apapun yang hamba sudah persiapkan itu tidak ada artinya. Biar hanya perkataan hati Kristus dan pikiran Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi umat-Mu yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, yang percaya semua katakan. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, belum semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya, di dalam Yesus pasti jadi lebih baik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yang baru ya. Tema ini Saudaraku berkaitan dengan peristiwa penyaliban dan juga peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena nanti ya, mulai minggu depan dan seterusnya Saudaraku, kita akan mulai masuk tema ini ya, menjelang hari Paskah ya. Baik, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kuasa darah Yesus. Katakan bersama tema ini 2, 3. Yang mantep dong saudara ya, supaya jadi rema ya, jadi iman yang kuat dalam dirimu dan darah Yesus itu berkuasa atas hidupmu. Amin. Ya, katakan sekali lagi, kuasa darah Yesus. 2, 3. Kuasa darah Yesus. Baik, lebih dulu kita akan baca bersama 1 Petrus pasal 1 ya. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Nanti saudara dan saya ya semuanya membaca ayat 19. Lebih dulu nanti saya akan membacanya di ayat yang ke-18 ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam perikop ini adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Demikian bunyi firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bicara tentang darah itu adalah satu cairan yang terdapat pada semua hewan atau makhluk hidup yang mempunyai tingkat tinggi, termasuk manusia ya, yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen-oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh makhluk hidup tersebut ya, termasuk kita. Dan juga darah ini punya fungsi selain itu, yaitu untuk mengangkut bahan-bahan kimia ya, mungkin obat-obatan ya, sayuran, makanan yang mungkin sudah disemprot dengan bahan-bahan kimia sudah masuk dalam tubuh kita ya, itu diangkut saudara ya. Kemudian saudaraku, hasilnya ya, metabolisme itu ya juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Dan saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa darah itu sangat penting ya. Karena itu Alkitab dalam Perjanjian Lama mengatakan orang ya Israel mereka tidak boleh makan darah. Kenapa saudaraku? Karena darah itu nyawanya orang ya. Jadi di dalam darah itu ada nyawanya orang ya. Dan saudaraku sekalian, darah itu ternyata adalah satu unsur yang juga sangat penting dalam peristiwa penyaliban dan juga kematian Tuhan Yesus.
yang akan kita peringati nanti ya pada hari Jumat ya, tanggal 15 April ya yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika saudara pernah melihat ya tontonan film The Passion of the Christ ya, saudaraku, di situ saudaraku kita tentu melihat satu gambaran yang sungguh sangat mengerikan. Sampai sekarang saudaraku saya belum lepas benar ya melihat sampai selesai ketika Yesus dicambuk itu ya. Selalu saya kemudian sudah alihkan pandangan, ganti lihat yang lain, baru setelah lewat lagi ya saya lihat lagi. Khusus di momen-momen itu saudaraku, saya masih ngeri ya. Nah, kita lihat betapa mengerikan dan betapa menyakitkannya proses penyiksaan yang harus Yesus alami. Dan salah satunya saudaraku, selain dia dikasih yang namanya mahkota duri, ada enggak gambarnya ya? Itu saudaraku sudah keluar darahnya ya di kepalanya dia. Belum lagi ketika dia dipaku saudaraku, tangannya ya, tangan Yesus, dua-dua tangan dan kakinya saudaraku dipaku. Jangan pikir pakunya paku di sini. Ya pakunya kecil-kecil, paku paling banter itu hanya segini. Tetapi paku di sana ya, itu saudaraku sekian inci, kalau disentimeterkan itu saudaraku tidak kurang dari 18 cm. Jadi bisa lebih saudaraku. Saudara bisa bayangkan itu juga tebel-tebel pakunya. Ya, jadi ketika Thomas ya, Yesus sudah bangkit itu Thomas minta ditunjukkan ya saudaraku ya. Dan Yesus kemudian satu saat menampakkan dirinya ya. Dia lihatkan itu tangannya enggak cuma hanya bekas sedikit cecelan daging saudaraku. Lukanya dia, tapi benar-benar bolong, benar-benar lubang ya. Dan saudaraku sekalian, dan yang lebih mengerikan salah satunya itu adalah hukuman yang namanya cambuk. Saudaraku, dalam tradisi Romawi ada dua jenis hukuman cambuk. Yang pertama saudaraku, hukuman cambuk untuk orang-orang Romawi. Tetapi juga ada hukuman cambuk untuk orang-orang non-Romawi, termasuk Yesus yang sebagai orang Yahudi waktu itu. Nah saudaraku, untuk hukuman bagi orang Romawi, itu cambuk yang dibikin itu biasanya saudaraku sekalian dari tongkat atau dari ranting-ranting. Tetapi orang di luar orang Romawi kalau menjalani hukuman cambuk, terutama Yesus waktu itu, yang dipakai cambuknya itu bukan sembarang cambuk. Cambuknya itu saudaraku, mungkin ada gambarnya enggak di situ? Saya sudah kasih kemarin ya, bisa mungkin ditampakkan. Nah, di situ saudaraku cambuknya itu pegangannya itu dari kayu atau dari besi. Dan kemudian ada tali-tali yang dipilin ya, itu dari kulit kayu biasanya. Kemudian ujung-ujung dari tali itu ya, banyak sekali ujung-ujung dari tali yang sudah dipilin itu dibikinlah semacam bulatan-bulatan besi. Dan itu dari timah biasanya. Timahnya enggak sembarang timah bulat begitu, tidak. Tapi timah yang bergerigi panjang, lancip ya, tajam sekali, dan itu seperti kail atau mata kail. Jadi Anda bisa bayangkan ya, hukuman cambuk Yesus waktu itu saudaraku, sesuai hukuman tradisi yang ada waktu itu, orang yang dicambuk itu didudukkan, kepalanya suruh nunduk ya, badannya ini bajunya suruh buka ya, dia hanya pakai daleman aja di sininya saudaraku, di bawahnya, dan dia saudaraku diikat tangannya. Dan begitu itu cambuk, biasanya ada 2 eksekutor, prajurit Roma 2. Jadi gantian, sekali nyambuk saudaraku, yang sekali diam dulu, nanti setelah itu dia angkat cambuknya, sekali lagi cambukan. Dan saudara bisa bayangkan, itu cambuk begitu kena di tubuh Yesus, itu so pasti saudaraku, itu pasti akan narik sebagian dari dagingnya Yesus. Beberapa biji-biji timah itu yang tajam seperti itu. Dan saudaraku sekalian, orang Yahudi percaya tidak boleh menghukum orang hukuman lebih dari 40 kali. Karena kitab Ulangan mengatakan itu akan menghinakan mereka ya. Tetapi Yesus dihukum bukan oleh orang Yahudi, tapi oleh siapa saudaraku? Orang Romawi. Karena itu hukuman orang Romawi lebih brutal.
Paulus hanya disiksa 39 kali, disesah karena yang menghukum adalah orang Yahudi. Tapi Yesus tidak, saudaraku. Dia bisa lebih dari itu. Karena demikian brutalnya orang-orang Romawi menghukum Yesus. Dan sekali dia tarik cambuk itu, selalu, saudaraku, daging itu pasti akan cecel, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus ketika dia menjalani Via Dolorosa, kalau saudara nanti satu saat pandemi sudah berakhir dan border daripada Israel sudah dibuka kembali ya untuk boleh ziarah ke sana, saudara diberkati Tuhan, saudara akan ada yang namanya dibawa jalan ke Via Dolorosa. Itu ada Via Dolorosa pertama, kedua dan seterusnya. Di mana saat itu Yesus jatuh, ya Yesus tidak kuat lagi mikul salib. Kenapa saudaraku? Karena sudah tidak punya tenaga. Darah itu sudah keluar di mana-mana. Dan saudaraku sekalian, Yesus waktu itu lakukan itu bukan karena orang Yahudi. Yesus mati pun bukan karena dibunuh atau dikhianati oleh Yudas Iskariot. Tapi Yesus mati untuk saya dan saudara. Amin saudaraku. Sampai akhirnya ketika dia ada di atas kayu salib sudah mati. Yohanes pasal yang ke-19 34 sangat menarik saya baca di situ. Ada satu serdadu Romawi yang melihat Yesus sudah mati tergantung di atas kayu salib, masih tidak terima saudaraku sekalian. Dia pegang tombak yang ada di tangannya dan dia tusukkan itu tombak ke lambungnya Yesus. Dan Alkitab mencatat, saudaraku, Yohanes tadi 19:34 dikatakan bahwa yang keluar dari lambung Yesus itu darah yang pertama. Tetapi saudaraku, yang terakhir Alkitab jelas mencatat yang keluar bukan lagi darah, tetapi air. Artinya apa saudaraku? Darah Yesus sudah habis-habisan, udah tidak ada lagi, tinggal air yang dia keluarkan terakhir, udah tidak ada lagi. Darahnya sudah habis-habisan dikorbankan, dicurahkan buat saya dan saudara. Nah hari ini kita akan melihat bersama apa sih hebatnya, apa sih dahsyatnya kuasa darah Yesus. Sampai dia habis-habisan mencurahkan darahnya dalam proses penyaliban itu. Yang pertama saudaraku kita akan belajar di dalam darah Yesus itu ada yang namanya informasi. Ada yang namanya berita yang sangat-sangat berharga. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya atau mungkin saudara ya, mungkin pernah melakukan cek darah. Ya, ketika saudara melakukan cek darah ya, itu biasanya dokter sudah kasih surat apa? Surat pengantar. Dicoreti ya, mana-mana yang harus diperiksa oleh laboratorium. Nah saudaraku, ketika kita diperiksa, dicek darahnya, diambil darahnya, dan saudara di situ akan diketahui kondisi saya, kondisi saudara, kesehatan saya dan juga kesehatan saudara bisa terdeteksi dengan sangat jelas. Dari apa saudaraku? Dari informasi darah kita. Nah demikian juga dengan darahnya Yesus. Ternyata di dalam darah Yesus itu ada informasi, ada berita yang sangat berharga. Berita apa? Yang pertama, berita pengampunan dosa. Saudara, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini bukan dalam bentuk fisikal kita, tubuh kita. Serupa segambar ini, saudaraku sekalian, itu saudaraku mempunyai keserupaan yang saudaraku terletak pada jiwa dan roh kita, yang saudaraku dibentuk berdasarkan kodrat dan juga kesempurnaannya Allah. Nah saudaraku, Allah mempunyai rancangan, mempunyai rencana yang besar atas diri manusia. Tetapi saudaraku, iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan itu. Dan akhirnya kita tahu bersama manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga apa saudaraku? Gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak.
Gambar Allah, rencana Allah dalam diri manusia menjadi, saudaraku, manusia itu keluar dari rancangan yang sudah Tuhan buat atas diri manusia. Dan sejak saat itu, Roma pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19 mengatakan bahwa kecenderungan manusia itu adalah mengikuti kehendaknya sendiri. Pengennya berbuat baik, ngerti berbuat baik, tapi yang dilakukan itu hal-hal yang jahat. Karena itu saudaraku sekalian, manusia butuh yang namanya penebus. Manusia butuh yang namanya juru selamat. Juru selamat ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun karena semua manusia, Alkitab mengatakan Roma 6:23, semua manusia telah berdosa dan telah melakukan dosa dan upah dosa itu adalah maut. Jadi saudaraku, hanya satu-satu pribadi Allah. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, itu yang harus menebus manusia. Lewat apa saudaraku? Lewat darahnya. Karena tadi darah itu sangat penting dan darah itu adalah nyawa daripada manusia. Saya akan gambarkan satu contoh. Misal ada orang lagi pacaran, ya. Kemudian saudaraku si cowoknya ini bilang, "Aku sayang sama kamu. Karena aku sayang sama kamu, apa bentuknya? Nih, aku kasihkan dompetku. Semua uang yang ada di dompet aku kasihkan sama kamu." Apakah orang itu mengasihi? Halo, selain dompet, selain uang dalam dompet itu masih punya apa? Punya rumah mungkin, punya mobil mungkin, ya kan? Punya deposito mungkin. Ya taruh kata semualah udah dikasihkan. Tapi apakah itu bukti si cowok itu, si pemuda itu mengasihi pemudi itu? Tidak. Buktinya apa kalau dia mengasihi pemudi itu? Buktinya kalau dia memberikan hidupnya. Betul? Dia rela mati bagi pemudi itu. Itu baru bukti dia mengasihi perempuan itu. Demikian juga dengan Tuhan. Bapa di sorga mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Buktinya apa Allah mengasihi manusia? Mengasihi saya dan saudara yang ada dalam dunia ini. Buktinya dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, merelakan nyawanya. Dengar saudaraku, Yesus mati bukan karena Yudas berkhianat. Yesus mati bukan karena dijahati orang Yahudi. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh tentara Roma. Tapi Yesus mati karena apa? Dia merelakan nyawanya. Ayo buka ya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 10, Pak Daniel Yakob baca ayat 17-18 ya. Ini buktinya ya. Alkitab bilang apa? Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ya, lihat saudaraku. Bagaimana Yesus, Alkitab tadi mengatakan, dia memberikan nyawanya dan dia bisa mengambil nyawanya kembali. Ini kalau bukan Tuhan yang menciptakan kehidupan, tidak mungkin bisa ngambil nyawa, bisa mengembalikan nyawa. Dan itu yang dilakukan sama Yesus saudaraku. Karena apa? Dia mengasihi saya dan saudara. Karena itu dia relakan nyawanya. Kalau di atas kayu salib Yesus tidak relakan nyawanya, tidak bisa mati. Tapi dia berikan, aku rela mati. Supaya manusia yang harusnya berjalan di dalam kematian yang kekal, dia yang percaya kepada Yesus, dia hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Amin. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku, ayo dalam hidup ini, mari kita belajar punya satu iman yang kuat hari-hari ini. Iman kuat tidak dibangun karena genetika. Tidak bisa diwariskan. Saya, suami saya tidak bisa mewariskan imannya dengan anak saya. Anak saya harus cari sendiri, berusaha sendiri, punya iman kepada Tuhan. Masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Masing-masing kadar imannya tidak sama dan tidak bisa diwariskan. Karena itu saudaraku, ketika kita berjalan dan kita percaya penuh kepada Tuhan,
Wong Bapak di sorga saja rela memberikan, mengorbankan anaknya. Roma 8:32. Apalagi kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi kecukupan yang harus kita perlukan setiap hari. Nonsens, tidak mungkin Bapak di surga tidak karuniakan sama saudara. Tidak ada yang amin. Berat ya hari-hari ini mungkin. Lihat harga naik. Saya dengar kemarin dari anak saya, Mi, pajak mulai naik. Pajak naik pasti itu akan berimbas kepada hal-hal yang lain. Menurut rumor, nggak tahu benar atau tidak, nanti bensin atau solar itu juga akan di-grade 15.000 ke atas. Kita berdoa itu nggak terjadi. Kalaupun toh terjadi, kita tetap percaya BBM di bumi naik, tetapi ada BBM di surga. Berkat Bapak mengalir dalam hidup kita. Amin. Semahal apapun Anda bisa membeli, bisa membayar. Baru 5 orang. Sehebat apapun kesulitanmu, engkau tetap bisa melewatinya. Karena ada berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Tuhan sayang loh sama saudara. Yang seringkali tidak sayang itu siapa? Kita. Wong kita aja surat Roma mengatakan masih berdosa. Masih melakukan dosa. Yesus rela mati loh. Lah kita ini saudaraku seringkali tidak sayang sama Tuhan. Contoh aja kita tidak mau melakukan firman. Suruh ngampuni susah. Kenapa saudaraku? Itu hanya 1 poin aja loh. Belum untuk hal yang lain. Kan hukum yang terutama dan pertama saudaraku apa saudaraku? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, jiwamu, ya kan? Akal budimu, kekuatanmu. Kalau Injil Markus mengatakan ditambah lagi itu ya. Dan hukum yang kedua apa saudaraku? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain. Hukum 2 itu loh. Kasih kepada Tuhan, kasih sesama. Suruh ngampuni aja susah. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Nah seringkali saudaraku, saya dan saudara mengecewakan Tuhan. Saya dan saudara tidak mengasihi Tuhan. Bahkan kita lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Mungkin kau berkata, aku mengasihi Tuhan. Bahkan kita bisa nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi lihat hidup saudara sehari-hari, malaikat di surga sampai geleng-geleng kepala. Opo mengasihi? Wong 24 jam aja hidupnya aja, berapa 1 jam aja nggak ada yang diberikan sama Tuhan. Ayo sekarang GPI Bait Kudus harus bertobat hari ini. Engkau harus lebih sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Yesus sudah sangat mengasihi kita. Habis-habisan loh tadi. Sampai tidak ada lagi darah yang keluar. Yang keluar hanya air. Karena udah tidak ada lagi yang sisa dalam diri Yesus. Mungkin engkau berkata, Bu Evi, Yesus kenapa tidak mengasihi aku? Aku pengen dikasih Yesus lebih. Siapa yang pengen dikasih Yesus lebih? Angkat tanganmu. Siapa? Turunkan tanganmu. Tapi saya katakan, Yesus tidak bisa mengasihi lebih sama saudara. Kenapa? Karena udah habis-habisan. Mengasihi saudara itu udah habis-habisan. Tidak ada lagi sisanya buat saudara. Mungkin Anda berkata, loh Bu, kalau Yesus mengasihi aku, ya mbokan Tuhan itu mengaruniakan rumah yang besar sama aku. Daripada aku ini tidurnya empet-empetan kayak pindang. Mbok Tuhan karuniakan sama aku itu mobil. Karuniakan sama aku itu uang yang banyak. Kesehatan yang prima. Dengar saudaraku, uangmu banyak. Sebanyak apapun bisa habis enggak? Kalau mati dibawa enggak uang yang banyak? Enggak dibawa. Kalau saudara sehat, engkau sehat, bisa tua enggak? Setelah itu bisa mati enggak? Nah, buat apa kesehatan? Buat apa rumah besar, uang yang banyak kalau engkau enggak punya Yesus? Amin. Harusnya kita mau ya punya uang banyak, punya kesehatan yang prima, juga punya apa? Punya Yesus. Dan itu pasti. Ayo bilang kanan kirimu, itu pasti. Loh benar loh. Matius 6 itu loh. Kalau engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya nih ya, yang terutama pertama ini,
fokus utama itu. Maka Alkitab berkata, saudaraku, semuanya, segala sesuatunya dikaruniakan kepadamu. Jadi saudara jangan kejar uangnya, jangan kejar rumahnya, jangan kejar mobilnya dan hal perkara yang lain dalam dunia. Kejar Yesusnya, amin. Ketika kita kejar Yesusnya, bonus-bonusnya diberikan. Tapi kalau kita kejar bonusnya, tidak punya itu yang terutama, maka ketika mati, saudara tidak punya Yesus, ujungnya apa saudaraku? Binasa. Karena itu saya berdoa, engkau lebih mengasihi Tuhan hari-hari ini. Amin. Yang kedua, berita informasi di dalam darah Yesus selain pengampunan dosa adalah Allah juga bisa merasakan penderitaan kita. Jujur Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, umumnya banyak orang itu menolak kalau dikasih penderitaan atau lagi terima susah. Benar apa benar? Pengennya kalau perlu ya hidup tuh enggak usah ada sakit, enggak usah ada kekurangan, enggak usah disakiti gitu loh ya. Enak-enak aja ya. Kalau penderitaan itu ada, harusnya itu segera pergi. Ya, dari hidupku, dari atas muka bumi ini. Saya pakai contoh, misal ada orang bisa menemukan alat khusus untuk yang namanya melenyapkan penderitaan. Pasti alat itu jadi laris manis. Benar apa benar? Jadi bestseller. Dan orang yang menciptakan akan kaya raya. Karena apa saudaraku? Yang beli apa saudaraku? Banyak. Karena pengen orang itu tidak menderita. Tetapi saudaraku, penderitaan itu suka datang dan menghajar setiap manusia di atas muka bumi ini, saudaraku, tanpa belas kasihan. Betul apa betul? Corona 2 tahun yang lalu menghajar manusia. Lebih dari 180 negara dalam dunia ini. Tidak peduli kamu negara adidaya, punya power luar biasa, kamu negara kaya, negara miskin, ya, kamu orang kaya, orang miskin, nggak peduli, dihajar itu sama corona. Tapi saudaraku sekalian, kalau kita boleh ada sekarang, itu anugerah. Amin. 2 tahun, mungkin ada tetangga saudara, ada mungkin keluarga saudara, ada mungkin teman-teman kita sudah mendahului kita. Tapi kalau kita bisa sehat hari ini, masih ada bekerja, bersyukur. Ayo bilang kanan kirimu, bersyukur loh kalau masih ada. Ya kan saudaraku? Bersyukur. Nah saudaraku, seringkali dalam hidup ya orang Kristen itu menanyakan keberadaan Tuhan kalau sedang menderita. Tuhan, di manakah engkau? Tapi kalau lagi terima berkat kok enggak nanya, Tuhan kok aku ya yang diberkati, bukan orang itu. Loh, itu loh egoisnya manusia. Kalau lagi menderita, lagi susah, saudaraku, lagi sakit penyakitnya menggerogoti dia teriak sama Tuhan. Bahkan bisa memberontak tinggalin Tuhan loh. Tapi giliran kalau lagi diberkati, lah kok enggak ngomong sama Tuhan, "Mbok Tuhan berkati yang lain aja, jangan aku. Wong aku ini hidupnya masih seperti ini." Kan enggak tuh saudaraku. Seringkali dalam hidup manusia itu penuh dengan ego seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Yesus itu menciptakan setiap saya dan saudara termasuk dunia ini sungguh amat baik. Amin saudaraku, sungguh amat baik. Bahkan situasi yang mungkin paling buruk terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan sanggup bekerja mendatangkan yang namanya kebaikan. Saya kan pernah saksikan sama saudara, ada hamba Tuhan, saat saudaraku sekalian, dia melayani itu di sekitar daerah Kopeng. Ya. Nah saudaraku sekalian, dia pergi ke Salatiga naik sepeda ontel, genjot langsung. Dia pengen beli yang namanya alat musik gitar atau sound system kecil, saya lupa ya. Dan kemudian dia pergilah ke satu toko ya yang ada di Salatiga sana. Dan kemudian dia lihat-lihat, dia tanya sama toko itu, berapa ini harganya? Oh harganya 700.000 waktu itu. Dan kemudian si hamba Tuhan ini ngerti, keuangannya dia belum nyampe di angka 700.000. Dia baru punya uang sekitar 400-an ribu.
Nah, apa yang terjadi? Dia bilang dalam nama Yesus, aku pasti bisa beli barang ini. Dan kemudian dia pulang. Nah, Salatiga dengan Kopeng itu kan jalannya itu naik turun toh saudaraku. Bayangin naik sepeda GL genjot langsung naik turun. Ya. Jadi begitu dia naik mungkin dituntun dulu sepedanya, tapi begitu turun dia naikin, wah tanpa rem akan kenceng sekali. Ya, jalan wah seperti itu. Nggak tahu lagi jalan kenceng seperti itu dari arah lawan sana naiklah orang pakai sepeda motor. Dan saudaraku sekalian, nggak tahu kenapa ini sepedanya dia bisa nabrak sepeda motor itu. Dan orang yang ditabrak itu adalah preman, saudaraku. Begitu dia nabrak, dia jatuh, premannya juga jatuh. Nah, premannya marah besar sama si orang ini, si hamba Tuhan ini. Dipukulin, diludahin, wah dimaki-maki. Saya mau tanya, itu hal buruk atau hal menyenangkan? Halo? Loh, pendeta aja bisa ngalami hal buruk loh. Jadi jangan saudara itu lemah putus asa ya. Ya, pendeta aja bisa kok saudara. Ya, hadapi hal buruk loh. Tapi yang luar biasa, dia enggak balas maki-maki sama itu preman. Dia nyapa, maaf pak. Hanya ngomong gitu aja, maaf pak. Si premannya kemudian pergi. Si hamba Tuhan ini kemudian mulai bersihkan itu yang namanya air ludah daripada si preman tadi. Lah kok enggak tahu kenapa di leher bajunya dia lihat genjer-genjer. Apa ini? Begitu dilihat kok kuning, bukan gigi kuning saudaraku. Ini gigi emas. Dibawalah itu setelah dicuci ya, dibawalah. Yang pinggir-pinggir itu kan ada jualan emas ya, bukan toko emas ya. Ditanya, ini harganya berapa? 300.000 rupiah. Pas. Jadi dia bawa itu uangnya dan dia beli sesuai dengan imannya terjadi. 700.000 dia miliki itu. Sapa gelem diantemi sik? Saya enggak mau. Tapi yang saya mau bilang begini, itu orang dalam keadaan seperti itu buruk sekalipun, tetap ada rancangan Tuhan yang luar biasa baik. Amin. Bukan semua di sini dikebukin aja, dipukulin, enggak. Tapi maksudnya itu jadi satu motivasi kita. Orang seperti itu buruknya saja bisa kok dirubah Tuhan jadi kebaikan bagi dia. Amin, saudaraku. Karena itu dalam hidup ini, saudaraku, jangan kita ngukur cara Tuhan memproses, mengajar, menempa kita itu dengan cara kita sendiri. Kita ini seringkali saudaraku, sombong. Kita pikir saudaraku sekalian kita ini punya harusnya Tuhan ini gini loh. Harusnya nolong aku ini gini, cepet. Jangan lama-lama, itu pengennya kita. Siapa kita saudaraku? Kita bukan Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri. Dia punya timing, dia punya caranya yang ajaib untuk menolong dan memberkati kita. Ingat perkataan Yusuf saudaraku, ketika dia sudah duduk ya menjadi pembesar di Mesir. Dia mengungkapkan semua yang sudah menimpanya dia selama 13 tahun. Dia juga menceritakan bagaimana cara Tuhan membawanya kepada yang namanya kemuliaan. Kejadian 50 ayat yang ke-20 ya, Yusuf berkata, memang kamu saudara-saudaraku, kakak-kakakku mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kita. Kalau aku tidak dijual sama kamu, kalau aku mungkin tidak difitnah sama istri Potifar, kalau aku mungkin tidak masuk penjara, belum tentu aku ada di sini, kalian semua akan kelaparan. Dan aku juga tidak bisa menjadi orang kedua di negara Mesir. Jadi saudaraku, mari kita melihat segala sesuatunya dalam konsepnya, pikirannya Tuhan. Tuhan izinkan mungkin sesuatu terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi saya percaya rancangan Tuhan itu selalu indah buat setiap kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga kita belajar, informasi berita dalam darah Yesus itu juga sanggup membangkitkan semangat yang patah. Yesaya pasal yang ke-42 ayat 3 berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh itu seperti kalau di sini seperti batang bambu.
itu kalau sudah tidak lurus ya, atau mungkin ada yang nekuk saudaraku, maka itu enggak berguna. Orang akan tebang dia, orang akan potong dia, buang. Dan saudaraku, ayat tadi Yesaya 42 ayat 3 juga mengatakan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kalau Anda lihat ya, zaman dulu ada kompor ya, atau ada minyak lampu ya, itu dari sumbu, dan sudah tidak bisa lagi, itu sudah habis ya, udah pudar. Akhirnya akan dicabut, buang, ganti baru. Itu manusia. Tetapi Tuhan tidak demikian. Alkitab mengatakan, buluh yang sudah terkulai aja tidak dipatahkan. Sumbu yang sudah pudar nyalanya aja tidak dipadamkannya. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan memberikan sama saya dan saudara satu kekuatan, satu anugerah untuk kita bisa menjalani hari-hari kita dengan mujizat Tuhan. Karena itu jangan menyerah. Ayo bilang kanan kirimu, jangan menyerah. Bilang sama kanan kirimu, coba yang lemes-lemes, yang sudah mulai loyo, sudah mulai males-malesan, supaya bangkit lagi. Jangan apa saudaraku? Jangan menyerah. Selagi masih ada nafas, saya kan pernah bilang sama saudara ya, pengkhotbah itu loh. Ya, coba saudaraku, karena saudara pakai masker kan nggak bisa hembuskan nafas saudara di tanganmu ya. Tapi kalau saudara hembuskan, atau di dalam masker saudara di sini, masih kerasa nafas saudara enggak? Loh, kalau enggak bahaya loh. Masih ada? Kerasa enggak? Nafas itu masih ada dalam dirimu. Jangan menyerah. Selagi tetap ada nafas, berusaha semaksimal mungkin. Yang saudara enggak bisa, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja lakukan bagi saudara. Amin. Yang penting saudara sudah maksimal mungkin. Jangan saudara loyo-loyo, males-malesan, sudah keadaan gini ya, mau usaha apa, sepi kok, udah enggak usah aja, duduk-duduk, tidur-tiduran di rumah, enggak akan diberkati. Biar saudara sudah ditumpangin tangan, ya, tumpangin kaki kalau perlu, sama hamba Tuhan top senior sekalipun, enggak bisa terima mujizat kalau saudara modelnya seperti itu. Tapi kalau saudara berdoa, saudara kemudian berusaha, bekerja semaksimal mungkin. Masalah hasil urusan Tuhan. Yang penting lakukan bagian saudara. Amin saudaraku. Hari-hari ini saudaraku, kita belajar dalam hidup ini. Punya semangat yang kuat. Antusias. Orang kalau sudah tidak punya semangat, cepat mati. Bilang kanan kirimu, kamu kan tidak pengen cepat mati toh. Ayo semangat, ayo bilang kanan kirimu lagi. Ayo apa saudaraku? Semangat. Nah kayak Pak Willy itu semangat. Coba enggak semangat, belum tentu seperti ini. Tapi semangat, belajar lagi, mencoba lagi, ya, ngapalin lagi, ya, kebalik-balik, yo terus, enggak malu. Akhirnya Tuhan bisa pulihkan dan sembuhkan. Hal yang kedua kita belajar dari darah Yesus, selain ada informasi yang berharga, ada perlindungan dalam darah Yesus. Kuasa dari perjanjian darah Yesus untuk memberikan perlindungan itu dengan jelas terlihat dalam contoh tulah-tulah di Mesir. Nah ketika itu saudaraku, bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Mereka teriak, mereka berseru sama Tuhan minta untuk dibebaskan. Nah Tuhan kemudian mengangkat Musa. Dan kemudian saudaraku sekalian dia pergi menghadap Firaun dan minta supaya bangsa Israel itu bisa keluar, diperbolehkan keluar untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun nolak, tidak boleh. Dan saudaraku Alkitab mengatakan pada hari itu juga Allah mengubah yang namanya sungai Nil menjadi darah airnya. Dan juga diikuti dengan tulah-tulah yang lain sampai tulah ke-10, kematian anak-anak sulung. Nah pada tengah malam saudaraku, pada Paskah pertama ya, yaitu pada saat keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka saudaraku anak-anak sulung dalam tiap rumah yang ada di Mesir itu semuanya mati. Tetapi saudaraku,
Tuhan sudah memerintahkan kepada orang-orang Israel. Setiap keluarga-keluarga orang Israel, mereka harus membubuhkan tanda darah. Jadi disembelih dulu darah ya domba ya, kemudian darahnya itu dicurahkan, kemudian dioleskan di tiap depan-depan pintu rumah ya yang ada di keluarga-keluarga orang Israel. Dan mereka bikin yang namanya roti ya tanpa ragi untuk perjamuan waktu itu memperingati keluarnya bangsa Israel ke Mesir. Dan apa yang terjadi ketika itu saudaraku, Tuhan sudah berjanji sama bangsa Israel. Kalau lihat itu darah di setiap ambang pintu rumah orang Israel, maka Tuhan akan melewatinya, Passover ya. Karena itu muncul kata Paskah ya. Tuhan melewati. Dan akibatnya apa? Tidak ada itu kematian dalam orang-orang Israel. Anak-anak sulungnya semuanya hidup ya, tidak ada yang mati. Karena apa? Ada tanda darah di rumah mereka. Nah, jelas saudaraku, dari sini kita bisa melihat di dalam darah Tuhan, darah Yesus, ada yang namanya perlindungan. Karena itu sebelum engkau keluar rumah, biasakan doa dulu. Biasa apa saudaraku? Doa dulu. Jangan udah buru-buru ini terlambat nih. 1 menit aja dulu. Doa dulu saudara. Minta. Kan kita nggak ngerti di jalan akan terjadi apa. Betul apa betul saudaraku? Mungkin kita lagi berhenti di traffic light. Nggak ngerti saudaraku ada remblong di belakang. Loh saya pernah ngalami saudaraku. Itu di perempatan Pabelan UMS kalau ke kanan. Saya lagi berhenti. Naik motor mau jemput Pak Willy. Waktu itu gereja masih pinjem mobilnya Pak Rudi ya. Tempat dia bekerja. Mau jemput Pak Willy. Itu saya lagi berhenti, saudaraku, ada truk dari belakang itu. Wah, saya enggak tahu kok kenapa bisa bunyi bising sekali sampai baliho yang besar itu sampai terbang. Untung puji Tuhan loh. Ada perlindungan darah Yesus. Itu enggak kena di saya. Yang kena hanya semprotan oli aja dari mobil yang ditabrak itu. Beruntun loh, dan kayaknya sering terjadi seperti itu ya. Daerah Gembongan juga ya dari arah sana. Ayo sebelum keluar rumah, berlutut sebentar. Minta perlindungan apa saudaraku? Darah Yesus. Di kantor, di pekerjaan sudah masuk nih ke rumah atau ke pekerjaan kita. Sebelum kita aktivitas, berlutut sebentar. Doa. Wah nanti dipikir sok suci, sok apa. Terserah saudaraku. Tapi itu jadikan iman percaya saudara. Kita tidak ngerti kok teman kita kelihatan baik, tapi ternyata nusuk kita dari belakang. Kita tidak ngerti klien kita di hadapan kita mau merugikan kita, siapa tahu. Dan itu selalu saya lakukan ketika saya dulu juga bekerja. Dimanapun sebelum itu sudah saya mesti berlutut dulu. Pernah satu kali saudaraku, saudaraku, itu membayarin sejumlah uang untuk membeli mobil. Dan sudah menjadi peraturan toko itu, kalau ada terjadi sesuatu, masalah, maka yang bertanggung jawab selain manajer, kepala keuangan, dan juga pemegang BPKB, 3 orang itu harus mengganti harga mobil itu. Dan apa yang terjadi? Karena banyak masalah, waktu itu juga lagi diperiksa oleh pegawai pajak ya dari Semarang. Maka saudaraku sekalian, saya pikirannya akan tercabang dan banyak urusan. Kemudian saudaraku, tanpa saya sadar, saya itu sudah berikan semua uangnya. Padahal dia itu masih punya kekurangan, kelengkapan surat-surat kendaraan. Baru saudaraku, begitu enggak tahu kenapa. Saya kok setelah selesai saudaraku, orang udah pergi. Dan ketika saya kemudian lagi duduk mau kerjakan yang lain, saya seperti diingatin Tuhan. Lihat, dan kemudian saudaraku, oh ini orang udah pergi, saya cari orang itu enggak ada. Saya lihat KTP-nya, kan biasa orang yang seperti itu ninggalin kan KTP fotokopi ya. Mau ngakelar, mau penjual mobil, apapun ninggalin. Saya cari saudaraku, sama Pak Willy saksinya. Saya bawa juga manajer sepeda motornya waktu itu ikut. Vivi aku tak ikut kamu. Ya, aku juga orang Jogja soalnya. Wah kita pergi naik mobil kantor waktu itu. Kita cari muter-muter seluruh Jogja. Bayangin rumahnya waktu itu kan zaman itu KTP kan bisa direkayasa kan, betul? Itu bukan alamannya dia saudaraku sekalian. Tapi ajaib luar biasa loh. Lah kok saudaraku sekalian, cara Tuhan itu luar biasa.
Kita lagi belok, itu sudah seharian muter-muter saudaraku. Lagi belok, ya ada perempatan gitu, belok di satu gang, enggak tahu di jalan apa, mungkin Pak Willy ingat. Ketemu sama orang itu. Nah si manajer yang ikut sama saya, manajer sepeda motor bilang, Vivi lihat itu orangnya. Wah langsung berhenti, dipegang orang itu ya, ditemui orang itu, kita ngomong saudaraku, dan clear, selesai. Itu loh kalau kita mau minta perlindungan darah Yesus. Amin saudaraku. Lagi ada sesuatu mungkin dalam diri kita. Rasa ndak enak, rasa apa? Minta perlindungan darah Yesus. Ada yang namanya perlindungan. Bahkan yang ketiga saudaraku, ada yang namanya kesembuhan dalam darah Yesus. Manusia itu makhluk yang lemah. Tapi seringkali manusia itu ndak mau mengakui kelemahannya. Ketika dia hebat, ketika dia kaya, ketika dia kuat, ketika dia masih sehat, semuanya baik, wah sombong seringkali manusia. Tetapi ketika dia sudah mulai sakit ya, sudah mulai turun, bangkrut ya, wah bisanya cuma ngadu-adu saudaraku. Betul apa betul? Satu saat ada pendeta saudaraku, nyalamin seseorang yang di luar udah selesai ibadah. Dan kemudian pendetanya ini tanya, sepertinya Bapak orang baru ya? Oh bukan Pak, maaf Bapak pendeta, memangnya Bapak pendeta gak kenal sama saya. Loh Bapak memangnya pernah berjemaat di sini? Oh pernah Pak. Kapan Pak datang ke ibadah di tempat ini terakhir kali? 2 minggu lalu? Oh bukan Pak Pendeta. 3 bulan yang lalu? Oh enggak juga Pak Pendeta. Loh kapan Bapak datang terakhir kali ke tempat ini? Wah sudah lama Pak Pendeta. Loh kok sudah lama? Oh iya gini loh ceritanya. Saya itu dulu kan miskin. Saya tuh dulu minta didoakan Pak Pendeta supaya dapat pekerjaan. Nah setelah didoakan sama Pak Pendeta saya dapat pekerjaan Pak. Dan pekerjaan saya ini ramai sekali. Apalagi kalau Sabtu sama Minggu. Jadi karena itu bertahun-tahun saya ini tidak ke gereja Pak Pendeta. Loh, lah kok sekarang bisa ke gereja? Oh iya, karena sekarang saya udah bangkrut. Loh itu loh. Seringkali kalau bangkrut lagi cari Tuhan. Tapi kalau lagi jaya, kuat, wah, tidak ingat Tuhan, amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Darah Yesus itu berkuasa loh untuk menyembuhkan saudara, melindungi saudara, bahkan memberkati saudara. Amin. Justru saat engkau sakit, saat engkau mungkin kekurangan, karakter kita, kualitas rohani kita ini sedang diuji. Apakah ketika seperti itu ada rasa syukur? Rasul Paulus menulis, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita imani. Kalau sekarang aku diizinkan lagi seperti ini, tidak melebihi kekuatanku. Amin. Melalui sakit penyakit sejatinya iman kita ini sedang ditumbuhkan. Melalui yang namanya kekurangan sejatinya iman kita sedang ditumbuhkan. Karena itu saudaraku mari belajar tetap percaya beriman sama Tuhan. Hari-hari ini tidak mudah. Tapi kemarin sudah saya saksikan. Saudara ingat enggak 2 minggu yang lalu kesaksian hamba Tuhan itu. Dapat belanjaan gratis. Pernah ingat? Siapa yang ingat coba angkat tangannya. Oh, enggak ada 10 kayaknya ya. Saya ulang lagi ya. Saudaraku, satu saat ada pendeta lagi ya. Ini kan memang temennya pendeta ya. Jadi ceritanya kesaksiannya pendeta-pendeta. Karena nanti kalau jemaat saya takutnya saudara tersinggung. Jadi pendeta aja lah, sesama pendeta kan tidak saling tersinggungan. Saudaraku, pendeta ini satu saat saudaraku dia kekurangan benar. Susu sudah habis, dia punya anak kecil masih digendong usia 1 tahun 2 tahun. Beras juga sudah habis, gula, teh semua udah habis. Dan kemudian si pendeta ini biasa kan, pendeta itu biasanya larinya enggak kemana-mana. Kalau pendeta larinya kemana-mana itu bukan pendeta sejati. Ya, bikin WA, status, profil picture, dukung doa, lagi butuh. Wah, itu bukan pendeta. Pendeta sejati bilang sama Tuhan. Tuhan dalam doanya aku seperti ini, kurang anakku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tiba-tiba saudaraku, ini pendeta kan biasa mesti baca firman, lakukan firman, perkatakan firman. Filipi itu muncul.
Aku akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan. Kemudian dia selesai berdoa, dia berkata, ayo mam kita pergi sekarang. Mana pap, kita kan enggak punya duit, belanja, kemana? Supermarket depan itu loh, rumah kontrakan kita deket ada supermarket. Loh wong enggak punya duit kok belanja ke sana? Udahlah pokoknya beli aja, nanti Tuhan akan memberkati kita. Ya udah nurut, sampai di sana dorong troli saudaraku sekalian. Kemudian saudaraku masukin, apa yang butuh mam kamu masukin. Istrinya mikir bayarnya pakai apa, tenang pokoknya masukin, udah. Kemudian setelah mau bayar istrinya kan malu, nanti kalau enggak punya duit mau dia tahu suaminya enggak punya duit. Dia menjauh, tapi sambil ngamati suaminya. Kasihan ya suamiku itu lagi stres kali sampai miring setengah strip. Ya, enggak punya duit kok dorong-dorong troli diisi sama barang-barang. Nah, begitu saudaraku dia dorong troli saudaraku. Dia mulai maju, dia mulai maju, dia mulai maju. Sampai akhirnya 2 sap ya ada di depannya dia dan dia. Dia tambah ketar-ketir kan. Mau pakai apa kalau orang di depan ini udah selesai bayar. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dia nyanyi nyembah Tuhan. Allahku dahsyat ya. Aku percaya terus dia nyanyi. Menguatkan hatinya. Giliran dia mau masuk si itu kan dia siap-siap yang depannya itu sudah mau ngeluarin barang. Tiba-tiba saudaraku kasirnya kasih tulisan tutup. Pak maaf pindah di samping cari kasir yang masih kosong. Wah yang di depan marah-marah. Yang di belakangnya dia juga marah-marah kan sudah mau antrinya itu sudah mau cepet. Yang lain masih ngantri panjang. Tapi saudaraku dia tetap percaya udah cari loket yang lain. Nah ketika giliran seperti itu dia mau bayar. Tiba-tiba ada pengumuman sudah mau keluarin barangnya ke kasir. Ada pengumuman Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hari ini adalah hari ulang tahun supermarket ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di loket nomor 3 dan saat ini sedang akan membayar, semua belanjaan Bapak Ibu Saudara gratis. Dia lihat loketnya, loket nomor 3. Dia lihat dia lagi ngeluarin barang membayar. Berarti belanjaannya apa saudaraku? Gratis. Itu loh, Tuhan sanggup memberkati seperti itu. Tapi jangan bilang, nanti dari tempat ini aku, ini kan tanggal tua ya. Nanti tak pergi ke Alfamart. Tak seperti pendeta itu. Wah, diajar sama satpam saudaraku. Kan saudara enggak doa dulu, enggak ada rema firman dulu toh. Nah pendeta itu kan ada firman dulu. Apa seperti Petrus saudaraku, aku akan jalan di atas air. Ketika banjir bandang lewat, Anda terbang di atas air. Seperti itu kelelep, tenggelam, mati. Karena apa? Petrus itu mau jalan di atas air kan dengar firman dulu. Datanglah, kemarilah. Baru Petrus keluar dari perahunya kan. Nah seperti juga hamba Tuhan itu. Kalau saudara mau ngalami mujizat, kuasa dalam darah Yesus, tetap pegang firman Tuhan. Amin. Berjalan dalam firman. Tetap percaya. Ada perlindungan, ada kesembuhan, ada anugerah, pengampunan dosa. Apalagi tadi, selain pengampunan. Buka ya Mas, bisa bantu dibuka. Selain pengampunan apalagi? Ada yang namanya apa? Tuhan itu bisa merasakan apa? Penderitaan kita. Jadi kita tidak boleh lemah ya. Harus semangat karena Tuhan sanggup membangkitkan semangat yang patah. Kesimpulannya yuk baca sama-sama. 2, 3. Darah Yesus berkuasa memberikan keselamatan. Terus kemerdekaan, berkat dan apa? Kesehatan dalam kehendaknya yang mulia. Amin saudaraku. Saya mau mensaksikan kesaksian jemaat ya yang masuk ke tempat saya. Kesaksian ini saudaraku diceritakan lewat WhatsApp ya, japri ke saya. Satu saat saudaraku, ada satu ibu, dia yang punya masalah. Dia punya masalah ya, kemudian ibu ini saudaraku, dia seperti satu saat itu waktu tidur seperti melumat-lumat yang namanya rambut. Tahu saudaraku, kalau lagi melumat-lumat rambut kan rasanya enggak enak ya di tenggorokan kita. Dan ibu ini saudaraku selama itu kemudian dia merasakan yang tidak enak dalam tenggorokannya, sering batuk-batuk juga.
sesak napas dan sebagainya. Dan saudaraku sekalian, teman-temannya sudah ngajak dia, ayo pergi ke orang pinter itu, ayo pergi ke sini. Sempat juga si ibu ini, saudaraku, dengan temannya, saudaraku sekalian, juga mau pergi ke tempat itu. Dan ketika pergi ke tempat itu ada yang bilang juga, aku enggak kuat, ilmunya yang di dalam kamu ini lebih kuat, katanya. Cari yang lain aja, cari yang lain, saudara, dan sebagainya. Tapi, saudaraku, satu saat suaminya berkata, coba kamu ke gereja, ya temui Om Billy sama Ci Evi. Dia mau ke gereja itu rasanya malu, rasanya aduh aku ini enggak enak, ya udah lama aku ini enggak ke gereja. Tapi saudaraku, dia kemudian bikin janji sama saya. Hari pertama enggak bisa, ya seperti setan itu kan mau ngalangi gitu ya. Dibikin hujan lah, dibikin apalah. Hari kedua baru bisa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Di sini, ya kami doakan. Ayo sekarang kita perjamuan kudus bareng-bareng. Dan apa yang terjadi? Dia saksikan dalam WhatsApp itu. Satu malam, saudaraku, malam itu kalau enggak salah, ya dari pulang dari gereja malam itu atau besok malamnya, ya saya agak lupa. Tapi enggak jauh dari ketika dia didoakan, masih dalam minggu ini. Dia bermimpi, saudaraku. Mimpinya apa? Seperti yang namanya Lea, ya tahu Lea enggak? Barong yang dari Bali itu, tapi warnanya putih gitu ya. Itu masuk ke rumahnya, kemudian ada 2 ular yang besar warnanya merah. Dan itu menyerang dia sama anaknya dia. Tapi saudaraku, yang ajaib luar biasa, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang namanya angin sangat besar sekali. Dan apa yang terjadi? Itu membuat Lea sama 2 ular itu keluar. Tidak jadi memangsa dia dengan anaknya. Dan ajaib luar biasa anugerah Tuhan, dia berkata bersaksi. Sekarang dia sudah tidak rasa lagi yang namanya rambut-rambut itu. Ya, kita tahu ya, apalagi daerah Dayak sana, Kalimantan, Pak Willy pernah ngalami sama Pak Peter. Itu dikejar, bahkan akhirnya sampai mati di Madiun. Ya, saudara, mungkin Anda berkata, Bu Evi, perlindungan darah Yesus kok tidak bisa sama orang itu. Dengar. Proteksi darah Yesus hanya berlaku bagi setiap saya dan saudara yang melakukan firman. Amin, saudaraku. Engkau mungkin buka celah, tidak bisa ngampuni. Nah di situ kuasa kegelapan bisa masuk. Bukan darah Yesusnya yang tidak berkuasa, tapi apa? Saudara dan saya yang salah. Kenapa? Buka celah. Mungkin saudara dikuasai hawa nafsu marah, ya, jengkelan, ngamuan, panasan. Nah itu celah, karena itu kuasa kegelapan bisa masuk. Tapi ketika kita melakukan kebenaran firman, hidup dalam kekudusan Tuhan, so pasti darah Yesus punya kuasa buat kita. Yang tadi kita sudah belajar bersama. Ada pengampunan dosa, membangkitkan semangat yang patah, ya, memberikan kita terus kuat menjalani hidup ini, menyembuhkan kita dan memberikan perlindungan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Siapkan pujian ya, sudah di-share ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sudah rela mati bagi setiap kami. Memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Dan terus Tuhan biar kami ada di dalam perlindungan darah Yesus. Kami butuhkan dalam hidup kami setiap hari. Menjalani pekerjaan kami, menjalani kehidupan berumah tangga, bersosialisasi dengan banyak orang dan sebagainya. Kami butuh kuasa darah-Mu Yesus. Amin. Karena itu kami Tuhan minta daripada-Mu, mohon daripada-Mu. Kuduskan kami Tuhan oleh darah-Mu. Pagari kami semua dengan darah Yesus. Darah yang punya kuasa, baik di sorga, baik di bumi ini. Memberikan perlindungan, memberikan anugerah, memberikan kekuatannya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Katakan bersama dengan saya, oleh kuasa darah-Mu, aku telah ditebus, dan biar kekudusan-Mu terus melingkupiku. Oleh kuasa darah-Mu,
Kau selamatkan hidupku. Selamatkan hidup. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan Yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah. Katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita menaikkan pujian oleh kuasa darah-Mu Yesus tanpa musik. Oleh kuasa darah-Mu. Imani, imani. Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Yes. Kasih-Mu Mengalir, mengalir, mengalir. mengalir, memulihkan hidup. Hidupmu dipulihkan, hidupmu dipulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan yang percaya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Mengalir, mengalir, memulihkan
Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkan segala dosa, kesalahan kami yang kami perbuat Tuhan. Dan berkati dengan darah-Mu Yesus, berkati jasmani, rohani, dan segala kelimpahan-kelimpahan dalam Tuhan. Dan segala kutuk-kutuk dosa, segala kutuk-kutuk penyakit, hanya di dalam darah-Mu Yesus menghancurkan setiap kekuatan kuasa-kuasa iblis. Dan umat-Mu boleh hidup dalam kemerdekaan, sukacita dalam Tuhan, dan kemenangan Tuhan. Serta dosa yang telah diperbuat, baik yang disengaja atau belum yang dibereskan oleh orang tua kami dahulu Tuhan. Tapi kami percaya oleh darah-Mu Yesus telah dibereskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kita bersyukur. Mari kedua tangan kita angkat dan kita menaikkan syukur. Masing-masing mengucap syukur. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Masing-masing kita bersyukur. Sekira kata-kata kata-kata kasikina katakan. Hora kata kalapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kesembuhan, mujizat, perkara ajaib terjadi. Kami mengucap syukur untuk kecukupan daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kejadian-kejadian dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bulan-bulan, hari-hari yang mendatang, kami akan melihat kemurahan Tuhan. Kami akan melihat jalan-jalan yang ajaib dari Tuhan. Kami akan melihat segala perbuatan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Segala kekuatan roh jahat, kuasa iblis, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan letakkan tangan-Mu di dadamu sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu telah menerima segala kebaikan-Mu. Umat-Mu telah bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Ampunkan segala dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia anugerah Allah menyertai mereka dan hidup dalam segala sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberi kekuatan, kemenangan bagi kami menaikkan ucapan syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, berikan salam. Anggukan kepala mungkin kita ya. Semua diberkati Tuhan. Saya percaya pada minggu-minggu ini, bulan-bulan di depan, bahkan tahun ini, Anda akan terlindung dengan kuasa darah Yesus. Amen. Darah Yesus memberikan kekuatan, perlindungan. Bahkan darah Yesus memberikan kuasa kepada kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Ku diberi kuasa. Ya. Di bawah kakiku, Pakai kuasa. pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
kemenangan, ku bersorak berdaya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja sebagai Raja. Puji Tuhan, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Jangan Amin. takut, roh jahat kuasa iblis memang berkuasa, tapi kita diberi kuasa oleh Raja mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Angkat tanganmu, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari surga, yang terbaik, yang saat ini dimiliki oleh Tuhan, tercurah dalam kehidupanmu. Dalam segala pekerjaanmu, dalam segala hidupmu, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mencurahkan anugerahnya yang tak terbatas bagi Amin. engkau. Dan Tuhan memberikan pengampunan yang lebih lagi di dalam engkau. Dan engkau hidup di dalam kebenaran dan kuasanya Tuhan. Doa dan permohonan berkat ini kami mintakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Yesusku, atas anugerahnya kami sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, Buat anugerah, buat anugerahnya kami sampai ini. Tuhan adakan Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. syukur bagimu. Terima kasih.